bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Perjamuan Ester. Ayat hafalan Amsal pasal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Pekabaran pelajaran ini, dengan pertolongan Tuhan, saya mendapat kekuatan untuk melakukan yang benar. Pernahkah engkau ke perjamuan makan di mana semua orang memakai pakaian terbaiknya? Ester merencanakan makan malam yang khusus, jamuan bagi raja dan Haman. Setelah 3 hari dan 3 malam berpuasa, Ester menggunakan pakaiannya yang terindah. Lalu ia pergi menghadap raja. Ia pergi ke pintu dan berdiri dengan tenangnya. Ketika raja melihatnya, raja tersenyum lalu mengulurkan tongkat emasnya. Ester mendekati raja lalu menyentuh tongkat itu. "Apakah yang dapat saya lakukan untukmu, ratuku?" Raja tersenyum. "Bahkan setengah kerajaan pun akan aku berikan kepadamu." "Hamba sedang mempersiapkan jamuan makan bagi raja dan Haman hari ini," jawab Ester. "Maukah kiranya raja menghadirinya?" "Oh, tentu, kami akan datang," kata raja kepada Ester. Ketika raja dan Haman berada dalam jamuan itu, raja bertanya kepada Ester, "Apakah yang dapat saya lakukan untukmu, Ratu Ester? Ingatlah bahwa setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu." "Kembalilah besok bersama Haman untuk perjamuan berikutnya," jawab Ester. "Pada perjamuan itulah hamba akan menjawab pertanyaan tuanku." Haman kembali ke rumahnya dengan perasaan senang. Tidak semua orang diundang untuk jamuan makan dengan raja dan ratu. Lalu ia melihat Mordekai di pintu gerbang. Mordekai tidak menyembahnya. Haman sangat marah, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Sesampainya di rumah, ia menyombongkan dirinya di hadapan keluarga dan teman-teman. "Aku memiliki 10 anak laki-laki. Aku memiliki kekayaan dan kuasa. Raja menyukaiku dan memberikan kenaikan pangkat. Aku orang terpenting di kerajaan ini setelah raja. Hanya aku yang diundang Ratu Ester untuk jamuan makannya bagi raja, dan ia mengundangku kembali besok." Lalu ia mengeluhkan soal Mordekai. "Semua rencanaku menjadi sempurna kecuali mengenai Mordekai. Ia selalu duduk di pintu gerbang istana. Ia tidak menghormatiku. Kenapa tidak kau gantung saja dia?" saran seseorang. Haman menyukai ide itu. Ia menyuruh pegawainya mendirikan sebuah tiang gantungan. Malam itu, raja susah tidur. Jadi ia menyuruh seseorang membawakan kitab catatan sejarah. Ia membaca tentang 2 pasukan penjaga istana yang berkomplot membunuhnya. Ia pun mendapati nama Mordekai di situ. "Mordekai telah menyelamatkan hidupku. Apakah sudah diberikan penghargaan kepadanya?" tanya raja kepada pelayannya. "Belum, Tuan. Tuan belum memberikan apa-apa kepadanya,"
kata pelayannya. Esok paginya, Haman datang menemui raja. Dia berencana meminta izin kepada raja untuk menggantung Mordekai. Tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu, raja bertanya kepadanya, "Penghormatan apa yang harus diberikan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang baik?" Haman berpikir raja sedang membicarakan dirinya. Jadi ia menjawab, "Hendaklah ia diberikan jubah kerajaan dan mahkota. Araklah ia dengan kuda kerajaan. Suruhlah seorang pembesar menyerukan, 'Inilah orang yang raja berkenan untuk dihormati.'" "Saya menyukai ide itu, Haman," kata Raja Ahasveros. "Lakukan apa yang kau katakan tadi bagi Mordekai. Satu patah kata pun jangan kau lalaikan." Haman terperangah mendengar titah raja. Namun dia melakukan apa yang diperintahkan raja. Dia sangat malu, ia menutup wajahnya sepanjang perjalanan pulang ke rumahnya. Setelah sampai, ia menceritakan kepada teman dan keluarganya apa yang terjadi. "Kau telah kehilangan kekuasaanmu terhadap Mordekai," kata mereka. "Kau tidak bisa menang. Kau akan terpuruk." Tetapi sebelum ia menjawabnya, pelayan raja datang menjemputnya untuk menghadiri jamuan makan malam Ratu Ester. Apa yang akan terjadi? Apakah yang akan Ester katakan? Tuhan akan selalu beserta dia. Tuhan akan besertamu juga. Tuhan ingin menjadi sahabatmu. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.